tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di WTC Kids. Hai, Kavia senang sekali sudah bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Nah, kita sudah memasuki di bulan Juni. Wow, dengan tema kita bulan ini adalah tentang percaya diri. Oke, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat hari yang kau beri. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi setiap kami semua Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu dan kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kau disukakan dan kami semua Tuhan lawat dan kami semua bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dan kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mic check. 1 2 1 2. Are y'all ready? Yeah. Are y'all ready? Yeah. Y'all ready? Yeah. Press play. Jesus, we know we belong here because of your love for us that goes on and on forever. Jesus, we know you are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy he brings. It's going down. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh, oh. Press play. Jesus, we know we belong here because of your love for us that goes on and on forever. Jesus, we know you are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy he brings. It's going down. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh. Press play. Oh, oh. Press play. All right, all right, all right. We're gonna break it down one time, y'all. You gotta sing it out with all you got. Y'all ready? Come on, come on. Clap your hands like this. Have confidence to get in the mix. Clap your hands like this. Have confidence to get in the mix. Now clap your hands like this. Like this. Have confidence to get in the mix. Now clap your hands like this. Like this. Everybody get in the mix. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Get in the mix. Press play. Oh,
Adik-adik, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita buat Sang Raja Dunia, Yesus Kristus. Katakan Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Angkat tangannya sama-sama. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, angkat jempolnya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Lebih keras lagi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Wah, puji Tuhan, adik-adik menari buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yeay, puji Tuhan. Mari adik-adik semuanya silakan duduk. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena dari semula Tuhan sudah menciptakan kita untuk kita jadi anak yang baik, untuk kita jadi anak yang punya masa depan yang cerah, dan semuanya baik adik-adik. Katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Katakan semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau sama-sama katakan, dari semula Tuhan menciptakan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami Tuhan.
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Angkat tangannya adik-adik, katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oke adik-adik, 1 bulan ini kita akan belajar mengenai percaya diri. Percaya diri adalah belajar melihat diri sendiri seperti Tuhan melihatmu. Ada banyak alasan orang merasa percaya diri. Mungkin kalian tahu ketika kalian mendengar lagu favorit kalian dan kalian merasa dapat melakukan apapun, atau ketika seseorang memberikan kalian pujian, guru kalian memberitahu kalian bahwa kalian mengerjakan tugas dengan baik. Wow. Atau orang tua kalian berkata bahwa orang tua kalian menghargai apa yang telah kalian lakukan. Itu membuat kalian semakin percaya diri. Itu semua adalah alasan bagus untuk percaya diri. Tapi ada satu alasan untuk kita percaya diri, yaitu kita melihat diri kita sendiri seperti Tuhan melihat kita. Ayo kita simak sama-sama kisah kita berikut ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik, selagi Yesus pergi dan berkeliling ke seluruh penjuru dan mengajar, orang banyak mulai bertanya-tanya tentang Dia. Siapakah orang ini? Dan salah satu orang yang bertanya tentang Yesus, mengenai Yesus, adalah Nikodemus. Dia adalah seorang pria Yahudi. Oh iya, kita juga adalah bangsa pilihan Allah. Nikodemus bukan hanya seorang Yahudi adik-adik, tapi dia juga adalah orang Farisi, yaitu pemimpin agama yang penting di masa itu. Dan dia adalah anggota dari Sanhedrin, yaitu pengadilan tinggi Yahudi. Setelah mempertimbangkan matang-matang, kami mendapati kamu sudah melanggar hukum Allah. Dan gak cukup hanya itu, dia juga seorang guru yang mengajarkan, kalau sekarang kita sebutnya dengan perjanjian lama. Dia mengajarkan tentang kitab perjanjian lama kepada banyak orang. Kamu tidak boleh bekerja di hari Sabat. Kamu mau dengar saya menyebutkan semua 612 hukum yang ada? Jadi nih adik-adik, kalau ada orang yang bisa langsung ke surga ketika itu, mungkin Nikodemus orangnya. Tapi dia merasa ada sesuatu yang salah dan ada sesuatu yang hilang ketika dia mengikuti semua aturan-aturan itu. Apalagi ketika dia mendengar apa yang Yesus ajarkan dan bagaimana Yesus melakukan hal-hal mujizat yang ajaib. Dia mulai berpikir, ada yang kurang nih, ada yang hilang. Nah, tapi bagaimana dengan orang Farisi yang lain?
kalau mereka nggak suka, nggak cocok sama Yesus. Katanya dia mengubah air jadi anggur di suatu tempat kawin di desa. Aneh. Aku juga dengar dia menyembuhkan orang sakit. Itu tidak seberapa. Ia pernah membalikan meja-meja penukar uang di bait Allah dengan cambuk. Kamu dengar nggak itu? Nikodemus nggak tahu bagaimana harus dia berpikir. Dia bingung adik-adik. Semua tanda-tanda ini, Yesus nggak akan bisa buat mujizat ini kalau dia bukan dari Allah. Betul kan? Lalu Nikodemus memutuskan nih, dia mau ngobrol sama Tuhan Yesus, pengen tanya-tanya, pengen cari tahu. Tapi tentu saja dia nggak berani pergi siang-siang, jadi dia ngumpet-ngumpet malam hari. Dia tidak mau orang Farisi yang lain tahu. Jadi malam-malam dia mengendap-endap dan dia pergi untuk menemui Yesus. Rabi, kami tahu engkau adalah guru dari Allah. Tidak ada yang dapat membuat mujizat seperti Anda kalau bukan diutus Tuhan. Dengar baik apa yang kukatakan. Tidak ada yang dapat melihat kerajaan sorga jika mereka tidak dilahirkan kembali. Nikodemus berusaha membayangkan apa sih maksudnya Yesus ini. Dia kan sudah lahir sebagai orang Yahudi sekali. Bukankah itu berarti dia akan masuk surga langsung? Tentunya maksudmu bukan kita harus kembali ke rahim ibu kita kan? Perhatikan, kamu tidak usah terkejut ketika mendengar kamu harus lahir kembali. Otak Nikodemus berputar adik-adik dan dia berpikir, wow, berarti sebagai orang Yahudi dengan melakukan semua hukum-hukum, dengan melakukan semua aturan-aturan yang ada, itu nggak menjamin dia masuk surga. Ada jalan yang baru. Bagaimana ini mungkin? Kamu kan guru orang Israel. Tidak ada yang bisa ke surga kecuali mereka yang datang dari surga. Dia adalah anak manusia. Siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal di dalam dia. Dan bertahun-tahun kemudian sahabat Yesus yang bernama Yohanes menuliskan percakapan Yesus dan Nikodemus di dalam sebuah kitab yang bertuliskan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, mereka tidak akan mati tapi akan hidup yang kekal. Oke, ada begitu banyak hal keren dalam ayat ini. Kita akan menguraikannya satu-satu. Mari mulai dari sini. God love, Tuhan mengasihi. Tuhan yang menciptakan kita, mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Tapi sama seperti Adam dan Hawa, setiap dari kita sudah merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi adik-adik, setiap kali kita berbohong, kita berdusta, itu adalah dosa. Dan dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan hancur. Tapi Tuhan punya satu cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Dan karena itulah Dia memberikan. Lalu berikutnya, God give. Tuhan memberikan. Dia begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan kepada kita hadiah yang luar biasa. Anaknya satu-satunya, Yesus. Yesus hidup di bumi sebagai manusia, tapi Dia hidup dengan sempurna. Dia tidak pernah berdosa, tidak pernah sekalipun melanggar hukum Allah, dan Dia memberikan hidupnya sendiri dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan adik-adik, ketika Yesus mati, Dia membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dia membayar semua dosa kita karena Dia tahu kita tidak bisa membayarnya. Nah, karena itulah dengan Yesus membayar dosa-dosa kita, hubungan kita dengan Allah menjadi kembali baik. Kita bisa akrab kembali dengan Allah seperti anak dengan Bapa. Siapapun bisa punya hubungan seperti itu dengan Tuhan. Siapa saja yang percaya. Siapapun dapat percaya sama Yesus. Siapapun. Kamu, ibumu, ayahmu, temanmu, teman baru di sekolahmu, orang yang kamu temui, asalkan mereka percaya sama Yesus, mereka akan diselamatkan. Dia datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Orang-orang bercakap-cakap dengan Dia dan mengikuti Dia. Dan seperti Nikodemus, mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Mulai dari membuat orang buta melihat, memberi makan ribuan orang dengan sedikit,
makanan dari anak kecil, dan orang-orang melihat dia dipaku di kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Tapi inilah yang menakjubkan, dia bangkit kembali dan ada ratusan orang yang melihatnya juga. Yesus juga hidup sekarang. Dia tinggal dengan Allah di surga dan kita dapat tinggal bersama dia selamanya juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kuncinya. Ya, kamu bisa memiliki hubungan dengan Yesus. Setelah dia mati dan menebus dosa kita, kita akan hidup selamanya bersama dengan Allah di surga. Sama seperti yang ditemukan oleh Nikodemus, bahwa peraturan, hukum-hukum, tata tertib tidak bisa menyelamatkan kita dan tidak bisa membawa kita kepada Allah di surga. Hanya kematian Yesus di atas kayu salib yang bisa menolong kita untuk kembali kepada Bapa dan kembali memiliki hubungan dengan Bapa selama-lamanya. Adik-adik ingat teman Yesus yang bernama Yohanes, dia juga nambahin loh dalam kitab yang dia tulis. Tuhan tidak mengirimkan anaknya ke dunia untuk menghakimi. Ia mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan dunia. Yesus adalah juru selamat dan pendidikan Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan selamanya. Apapun yang mungkin kita alami, ataupun apapun yang mungkin terjadi di masa depan, jangan pernah lupa betapa Tuhan mengasihi kita. Apakah kita pandai menari ataupun tidak pandai menari, Tuhan tetap mengasihi kita. Apakah kita jago main basket ataupun tidak jago main basket, Tuhan tetap mengasihi kita. Atau apakah kita pandai bermain musik atau pandai bernyanyi, ataupun tidak pandai bernyanyi dan bermain musik, ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mengutus Yesus untuk kita. Itulah alasan terbaik untuk percaya diri. Kita ingat hari ini bahwa kita bisa percaya diri sebab Tuhan mencintai kita. Hubungan kita dengan Tuhanlah yang memberikan kita kepercayaan diri yang sejati. Kita dapat mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Cintanya yang besar akan membantu kita menjadi kuat dan berani dalam situasi apapun. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Shalom teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Keira. Halo, nama aku Prinsky. Apa saja yang kalian ketahui benar tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus itu baik, penolong, dan penyelamat. Tuhan Yesus adalah penyelamat bagi manusia berdosa dan penyembuh saat aku sakit. Menurut kalian, seberapa penting Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Tuhan Yesus sangat penting bagi saya dan kita semua. Tuhan Yesus itu penting sekali dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus sangat penting bagi hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, memelihara kita, dan menjaga kita. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat saya di saat saya sakit dan sedih. Kalian diciptakan menurut gambar Tuhan. Apakah itu membuat kalian percaya diri?
Ya, saya percaya diri. Sangat percaya diri. Iya, karena kita spesial di mata Tuhan. Saya percaya diri karena Tuhan menciptakan saya dengan unik dan sempurna. Dan Tuhan Yesus selalu ada buat saya sampai kapanpun. Ayo adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Urapi setiap kami semua, dan kami semua yang telah mendengar firman-Mu ini, kami semua jadi pelaku firman-Mu. Setiap firman yang kami dengar, kami lakukan, dan kami praktekkan Tuhan Yesus. Dan biar semua firman itu tertanam dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Berkati orang tua mereka, jadikan juga orang tua mereka berhasil. Berikan kesehatan buat setiap keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan kami ingatkan, buat yang belum daftar Kids Altar, kalian bisa daftar di media sosial WTC Kids di Instagram ataupun di Facebook WTC Kids. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you.